Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara keluarga umat baptis Jemaat Mekarsari Depok. Saya melakukan semacam survei beberapa minggu yang lalu dengan membagikan Google Form kepada beberapa jemaat dengan harapan untuk menemukan profil gereja kita pada periode tahun yang akan datang. Setelah Google Form yang masuk dengan berbagai masukan, dengan berbagai saran, kritik, harapan, saya semakin dibawa kepada suatu keyakinan, dibawa kepada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu bagi gereja kita sesuai dengan kebutuhan dan harapan kita bersama-sama. Karena itu, pada periode pelayanan tahun 2023 sampai tahun-tahun ke depan, saya memberikan visi pelayanan kita, yaitu gereja yang misioner, gereja yang melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan mandat di dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan yang ke-20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada kesudahan akhir zaman. Pada saat gereja melaksanakan amanat agung, disitulah gereja yang agung itu ada. Pada saat gereja keluar untuk menjangkau dan memberitakan Injil, gereja tidak berkutat di dalam persoalan-persoalan dalam secara intern yang berpotensi membuat persoalan-persoalan gesekan-gesekan. Tapi kita sebagai orang percaya, kita keluar dengan menjangkau jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Dan inilah yang saya sebut dengan Eon Church, atau gereja yang dikehendaki oleh Yesus Kristus. Sekali lagi, visi gereja kita pada periode tahun 2023 dan seterusnya adalah gereja yang misioner. Bagaimana dengan misi? Misi itu ialah tindakan untuk merealisasikan visi. Yang pertama, jemaat yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ini adalah misi kita di dalam bergereja. Jemaat yang mengasihi sesamanya anggota gereja dan sesama manusia seperti diri sendiri. Barometernya adalah diri kita sendiri. Jadi kalau saya mengasihi saudara seperti saya mengasihi diri saya tidak akan egois dalam hal ini. Kalau saya mengasihi diri saya memperlakukan diri saya seperti itulah saya memperlakukan saudara. Kalau kita bangun di dalam gereja kita sedang berjalan dalam visi itu. Yang ketiga, pergi menjadikan murid Kristus. Ini adalah misi gereja kita untuk mencapai visi. Kita orang percaya Jemaat Baptis Mekarsari pergi dan menjadikan murid Kristus. Yang keempat, membaptis orang-orang yang baru percaya. Gereja kita hadir untuk memberitakan Injil, dan orang-orang yang percaya dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan yang kelima, yang merupakan misi dari gereja kita,
mengajarkan firman dalam ketaatan. Kita bersyukur Gereja Baptis dengan kurikulum sekolah minggu, mulai dari kelas asuhan sampai kepada kelas dewasa, masing-masing kelas. Saya hitung dalam buku guru sekolah minggu, ada sekitar 8 sampai 9 kelas sekolah minggu. Dan mengajarkan firman Tuhan di dalam ruang-ruang sekolah minggu itu dalam ketaatan. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat Baptis Mekarsari, untuk melaksanakan apa yang menjadi tujuan gereja kita, visi gereja kita, menjalankan misi gereja kita di dalam dunia misi dan penggembalaan, ada yang disebut sebagai fungsi dan tugas gereja. Dan di dalam gereja Baptis ada 5 fungsi dan tugas kita sebagai orang percaya. Yang pertama tentu saja pelayanan kasih. Pelayanan kasih yang disebut dengan diakonia. Gereja hadir untuk menjadi berkat. Gereja hadir untuk menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan bagi jemaat dan orang-orang sekitar. Kita membantu orang yang susah. Kita memperhatikan orang-orang yang berkekurangan, para janda, fakir miskin, dan orang-orang yang membutuhkan. Gereja hadir di situ untuk menjadi berkat. Yang kedua, yang merupakan fungsi gereja, persekutuan atau yang disebut dengan koinonia. Gereja Baptis Mekarsari harus menjadikan persekutuan sebagai yang penting dan urgent. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Jangan menjauhkan diri dari ibadah. Karena ibadah dan persekutuan akan membuat kita semakin kuat. Yang ketiga, penyembahan, kehidupan spiritual yang baik, hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan spiritual yang intens dengan Tuhan, siang maupun malam, di rumah maupun di luar rumah. Hidup yang senantiasa memuliakan Tuhan, itulah penyembahan kita. Dan yang keempat, disebut dengan penginjilan, marturia. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita membaptis orang yang belum percaya, pergi menjadikan murid Kristus. Tugas gereja melakukan amanat agung, yaitu penginjilan, bersaksi kepada orang di sekitar kita. Dan yang terakhir, yang merupakan tugas gereja, yaitu discipleship, pemuridan. Unik di dalam gereja Baptis, 5 tugas dan fungsi gereja. Gereja pada umumnya hanya mengenal 3, tapi gereja Baptis menambahkan worship dan discipleship. Ini memperkuat koinonia dan marturia. Meskipun hampir sama, tetapi dibedakan untuk membuat gereja semakin mengakar di dalam pengajaran dan pemuritan dan hubungan keintiman dengan Tuhan. Dan disitulah letak pertumbuhan gereja. Bagaimana kita bisa mengukur pertumbuhan gereja kita untuk tahun-tahun ke depan, 2023 dan seterusnya? Apakah gereja Baptis Mekarsari berada di dalam rel visi dan misi yang ditentukan oleh gembala sidang, yang digumuli oleh gembala di ruang kantor ini? Dan dimanapun saya berada, memikirkan, merenungkan masukan-masukan dari jemaat Mekarsari, lalu terdorong untuk menemukan visi dan misi gereja kita. Ada dimensi pertumbuhan
yang perlu kita ukur dalam perjalanan pelayanan kita. Yaitu ada 5. Jemaat bertambah akrab melalui persekutuan. Artinya Bapak Ibu dan Saudara-saudara, dengan kita akrab dalam persekutuan, tahulah kita bersama bahwa inilah gerakan pelayanan baptis Mekarsari. Jadi keakraban itu menjadi alat ukur di dalam menuju pertumbuhan yang berada di dalam visi misi. Yang kedua, bertambah sungguh-sungguh melalui pemuritan. Kita mesti ukur gereja kita, jemaat kita, sungguh-sungguhkah si A, si B di dalam pemuritan, di dalam belajar firman Tuhan. Kalau dia sungguh-sungguh dan itu ada di dalam gereja kita, berarti gereja kita berada di dalam rel visi dan misi. Yang ketiga, jemaat bertambah kuat melalui ibadah. Seperti yang saya sampaikan tadi dalam tugas dan fungsi gereja. Dimensi ini menjadi alat ukur yang penting juga. Jadi kita harus semakin kuat melalui ibadah. Saya akan mendorong para pelayan, semua tim untuk mempersiapkan ibadah yang menginspirasi, mempersiapkan pelayanan altar yang sungguh-sungguh, sehingga setiap kita yang menikmati ibadah membuat kita semakin kuat dan mengalami Tuhan dalam hidup kita. Dan yang keempat, Bapak Ibu, jemaat bertambah besar melalui pelayanan. Gereja Baptis Mekarsari akan menjadi gereja yang semakin diberkati Tuhan. Gereja yang mengembang ke kiri dan ke kanan, yang menancapkan patoknya untuk melayani Tuhan dan memperbesar kerajaan Allah di muka bumi. Dan yang terakhir, dimensi yang kita bisa ukur gereja kita apakah berada di dalam real visi dan misi, yaitu jemaat bertambah luas melalui penginjilan. Saya memikirkan bahwa gereja yang fokus pada penginjilan, yang melihat ladang yang sudah menguning siap untuk dituai, gereja kita harus berperan aktif dalam menuai. Sehingga di sekitar kita, entah itu di wilayah Depok, wilayah Bogor dan sekitarnya, Bekasi dan sekitarnya, Jakarta dan sekitarnya, di sana ada pelayanan misi Gereja Baptis Indonesia Jemaat Mekarsari Depok. Inilah yang kemudian mendorong kita bersama-sama sebagai umat baptis dalam gabungan Gereja Baptis Indonesia untuk mencapai harapan bersama dalam berkeluarga besar, yaitu gereja yang bermartabat, yaitu gereja yang bertumbuh, gereja yang mandiri, dan gereja yang memberkati, gereja yang sehat, gereja yang relevan dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Inilah dorongan saya kepada semua kita, keluarga besar Baptis Mekarsari dimanapun Anda berada. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk memuliakan nama Tuhan. Ada yang tidak suka dengan gerakan ini, itu pasti iblis dengan segala kelicikannya memakai si A, si B, memakai orang-orang di sekitar kita untuk menghalangi kehendak Tuhan. Tetapi ingatlah baik-baik, kita di sini ada melakukan proyek ilahi, melaksanakan mandat ilahi, mandat pembaharuan yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita bergerak dan maju bersama. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.